kecelakaan air. Jadi bekalnya adalah water rescue baik itu BPBD atau Basarnas. Kemudian untuk jangkauan pekerjaan kita, karena kita memakai nama lintas batas berizin nasional, sebetulnya tidak terbatas. Di mana itu ada kejadian dan kita mempunyai dana untuk berangkat, kita sebenarnya diizinkan sebetulnya. Nah, untuk saat ini sebenarnya kita baru melakukan kegiatan kebencanaan laka air itu dari sepanjang Gunung Kidul sampai ke pantai Logending ya Logending itu yang sudah kami lakukan. Manganti Mengulon ya. Nah, itu kita sudah lakukan dan alhamdulillah puji Tuhan teman-teman di saat melakukan pencarian itu banyak mendapatkan saat juga misalnya mengangkat jenazah, merawat jenazah ataupun mengantarkan jenazah sampai ke rumah sakit. Sementara yang kita lakukan itu. Kemudian untuk kebencanaan kita memang di saat musim kering, bila mana ada permintaan dari wilayah yang mengalami kekeringan, kita usahakan untuk segera bisa mengirim. Nah, air itu sebenarnya kita juga ajukan melalui BPBD, Pak, khusus kebencanaan untuk air bersih. Nah, tetapi bila mana dari BPBD belum ada respon untuk bisa memberikan kita bantuan tangki, mobil tangki dan sebagainya, kita lakukan secara swadaya, swakarsa, memakai mobil pick up, memakai kempu yang itu kepada titik-titik yang bisa dijangkau. Justru dengan memakai mobil kecil itu kita bisa menyentuh di tempat-tempat yang agak di pinggiran yang tidak bisa masuk. Kalau untuk longsor itu kita kebanyakan di wilayah kokap ya, Pak. Wilayah kokap ya. Karena memang kontur tanah yang retak gampang longsor, dan sekitar 20 hari yang lalu kami juga sudah melakukan untuk kegiatan bantuan evakuasi tanah longsor di Sangon 2 di tempatnya Pak Mukiti. Itu selama 4 hari selap-selip hari karena juga kita ada yang bekerja juga, tetapi final kita datang ke sana membawa alat, membawa orang, kemudian setelah selesai kita juga menarik alat kita sendiri. Itu sementara seperti itu. Pak, saya dari kami mau mempertanyakan tentang keanggotaan yang sekarang ini ada berapa, terus nyampe mana saja, terus fasilitas yang saat ini. Oh iya. Ya, jadi untuk saat ini kalau kita berbicara anggota, sebetulnya dari awal mula Sigap didirikan itu hanya terdiri dari sekitar 15-20 orang. Kemudian kita bersepakat mendirikan, kemudian dengan berjalannya waktu sampai saat ini ada sekitar 70 laki-laki dan sekitar 12 perempuan yang ikut di kegiatan Sigap ini. Kemudian untuk umur memang kita beraneka, Pak. Ada yang umur 25 sampai juga ada yang berumur 70, tetapi pasti anggota itu kita berikan job yang sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya. Nah, kan lajeng tadi pertanyaan yang lain, fasilitas yang kita punya ya. Untuk saat ini memang fasilitas yang kita punya itu ada yang berasal dari Basarnas, seperti kantong mayat, kemudian masker itu dari Basarnas disuplai. Tetapi untuk peralatan lainnya seperti mobil logistik, kemudian mobil operasional, kemudian motor, itu dari masing-masing anggota yang mempunyai. Jadi memang kita masih memerlukan kegiatan ini harus didukung dengan peralatan. Nah, saat ini kita memang baru berandai-andai dengan juga donatur untuk bisa mempunyai 1 buah unit ambulans. Jadi fasilitas lainnya adalah radio, antena dan kabel untuk kegiatan komunikasi, kemudian genset, radio, alat-alat seperti life jacket untuk kegiatan operasi sabit.
itu dibincangkan sama Pak Ketua itu untuk program yang akan direncanakan itu kan lintas batas ini kan Pak. Betul. Ya, ini sudah meliputi daerah Yogyakarta nyampe ke mungkin daerah luar lainnya. Itu sekarang udah nyampe mana aja ini? Untuk anggotanya. Iya. Kalau untuk anggotanya kami ada dari wilayah Jogja paling timur ada di Imogiri, kemudian bergerak ke arah barat sedikit di arah Parangtritis, kemudian mendekati Serandaan di sebelah timur Kali Progo, kemudian pas di Kulon Progo itu sudah ada anggota juga di wilayah Tenggalur, di wilayah mana TC, kemudian arah barat arah Bendungan, kemudian ke utara sedikit di wilayah Wates Pengasih, kemudian di wilayah Kulon Progo di bagian barat ini di Temon. Lanjut yang agak banyak adalah di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, itu lumayan banyak. Kemudian ke arah utara di wilayah Keseneng, di wilayah Loano, Kaliboto, kemudian di wilayah Winong ya, Winong. Kemudian ke arah selatan lagi dari arah Ngombol ke arah barat sampai ke arah Pacor ya. Pacor itu Kutoarjo. Ya. Kemudian yang paling jauh adalah di wilayah Gombong sebetulnya. Gombong itu ada beberapa orang, tetapi saat ini memang belum banyak bisa berkoordinasi dengan kita, kecuali di saat kita melakukan kegiatan obsar di wilayah Gombong mereka bergabung. Dan di setiap wilayah-wilayah tersebut itu disediakan berapa anggota Pak? Oh ya, untuk wilayah itu kan karena memang kami sedang berkembang, hanya diberikan di Purworejo kita kasih Korwil. Korwil itu yang nanti yang akan menentukan atau memberikan informasi kepada kita, ada misalnya kejadian laka laut atau longsor dan sebagainya, diinformasikan kepada kami di pusat sini, dan kami yang akan mengkolekting personil untuk mengirim. Jadi memang seperti di wilayah Kebumen misalnya, di Kewarasan kemarin, itu kita hanya mendapatkan asesmen dari BPBD, kemudian kita dropping anggota 7 anggota. Nah 7 itu yang, tetapi di hari berikutnya bila mana belum ketemu 7 anggota ditarik akan digantikan oleh anggota lainnya. Ini paling saya agak menyimpang sedikit, mau mempertanyakan